Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini kalau boleh tahu? Sehat? Luar biasa. Seperti yang sudah teman-teman pelajari di RPS masing-masing begitu ya, yang ada di upload di Sikadu, hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk mata kuliah pengantar dan hakikat dari pendidikan seumur hidup, mata kuliah dari pendidikan seumur hidup atau lifelong education gitu ya. Hari ini gimana kabarnya? Baik? Sudah makan? Oke ya. Oke, dan sebelum memulai perkuliahan pada pagi menjelang siang hari ini, marilah kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke teman-teman, gimana setelah minggu kedua gitu ya, teman-teman sudah mulai penyesuaian untuk masuk kuliah lagi setelah liburan panjang? Masih nyawanya masih di kampung. Masih di kampung halaman. Emang kampung halamannya di mana? Di Los Angeles. Oh iya. LA ya. Lama. Oke. Senang sekali bisa ketemu sama teman-teman. Dan hari ini kita akan membahas yang mendasar dalam pendidikan sepanjang hayat, yaitu pengantar dan hakikat gitu ya. Apa sih yang menurut teman-teman nih, kalian pernah nggak sih dengar istilah PSH? Pernah, barusan. Oh iya, yang udah tahu ada? Boleh angkat tangan? Oke, boleh Pak. Pendidikan seumur hidup merupakan pendidikan yang dilakukan dari anak itu lahir sampai usia mau mati gitu. Baik ya, mau mati gitu ya, sepanjang hayat ketika seseorang itu lahir hingga menjelang akhir hayatnya gitu ya. Nah, menurut kalian iya apa enggak sih? Iya. Oh ya, kenapa? Emang kalian belajar terus? Iya. Gimana? Setiap hari ada pembelajaran. Oh ya, contohnya tiap hari loh ya, luar biasa. Apa contohnya, Ana? Kan belajar itu kan harus tambah pelajaran kan. Saya pertama dari di kuliah atau di sekolah. Kadang kita sosialisasi sama orang, terus kita tuh kenal sama orang baru atau mungkin kita interaksi, itu kan ada hal-hal baru yang bikin menambah pengalaman kita, terus juga mungkin bisa merubah perilaku kita, maka itu juga suatu bagian dari sebuah namanya belajar. Oke, jadi menjadi sebuah proses begitu ya. Ketika seseorang itu hidup, kita pasti akan belajar sesuatu. Nggak harus selalu dari kelas gitu ya. Bahkan banyak juga kita belajar di kehidupan gitu ya. Nah, melihat hal tersebut gitu ya, pendidikan non formal itu mempelajari banyak sekali gitu ya dalam aspek kehidupan. Nah, salah satu core inti dari PNF adalah PSH itu sendiri gitu ya, yang menjadi landasan atau fondasi. Makanya kalau kalian lihat, kok PNF luas banget ya. Bahkan dulu pas masih namanya PLS kan sukanya di sukanya di kayak selepet-selepet itu pendidikan luas sekali, ya kan? Nah, karena memang basis pengetahuan dari pendidikan non formal itu adalah lifelong education ini, yang mana lifelong education ini dari anak-anak itu bahkan dari ketika lahir begitu ya, kita mengenal dengan istilah pendidikan keluarga. Kemudian anak itu sudah masuk dalam anak usia dini, dia akan masuk dalam pendidikan anak usia dini non formal, begitu KB dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian ketika dia sudah cukup besar begitu ya, berkembang, dia masuk bisa kesetaraan A, B, C gitu ya. Bahkan ketika dia sudah bekerja pun gitu ya, pendidikan non formal di masyarakat ada di situ. Nah, oleh sebab itu kita sangat bergantung pada berbagai macam generasi
Gitu ya. Ini kalau builders itu rata-rata mbahnya mbah gitu ya. Jadi 71 plus. Kenapa disebut dengan builders? Karena kebanyakan mereka itu yang bikin aturan sekarang. Ya kan? Kita kan apa yang kita jalani sekarang kan sebetulnya hasil dari apa yang sudah dibuat oleh generasi builders ini. Kemudian ada baby boomers gitu ya, orang tua kalian sepertinya 50 sampai 70 tahun gitu ya. Kemudian generasi X juga mungkin orang tua kalian entah nih. Biasanya kalau orang tuanya generasi Z itu udah baby boomers atau di X? Kalau orang tua saya kan baby boomers. Kalau orang tua teman-teman biasanya di X ya, masih dalam kondisi X ya. Oke, kemudian generasi Y mungkin kakak kalian gitu ya, sepupu kalian dan lain sebagainya, atau Pak D kalian biasanya dari Y. Dan kemudian ada saya gitu ya. Kalian ya? Oh berarti aku apa dong? Y itu milenial ya. Soalnya saya lebih dengar istilahnya tuh kayak lebih sering milenial gitu. Milenial bukan? Oke, nah jadi generasi Z itu teman-teman gitu ya, biasanya sekarang itu per tahun 2025 berarti sekitar usia di 7 sampai 21 tahun. Emang kalian berapa sih usianya? 20 berarti udah pada dewasa ya. Sudah pada memikirkan banyak hal. Sudah pada mulai banyak pergumulan. Aku kok begini aja, atau misalkan aku bingung terlalu banyak pilihan misalkan. Ada yang kegalauan itu muncul ya. Nah makanya pendidikan sepanjang hayat ini sebetulnya sebagai jembatan untuk teman-teman bagaimana sih ke depan gitu ya, apa yang bisa dilakukan kalian kalau tidak melalui proses pembelajaran. Belajar itu luas ya, nggak hanya dalam konteks formal, misalkan terkait dengan kursus itu juga termasuk dalam konteks pembelajaran. Oke, nah menurut kalian nih yang paling gampang, karena kalian kan sebagai calon pendidik dari pendidikan non formal, betul atau betul? Betul. Apa sih pendidikan itu? Harusnya tanpa ragu. Dan ini sebenarnya nggak perlu lihat undang-undang ya. Menurut kalian deh, dari apa yang sudah kalian lalui sebagai ke depan calon pendidik, entah pendidik anaknya atau pendidik suaminya atau pendidik apanya gitu, apa menurut kalian makna pendidikan itu? Proses transfer ilmu. Tadi bisa jadi yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Oke, itu proses pengajaran sebetulnya. Kalau pendidikan, makasih Mbak Konita. Konita. Oke, yang lain? Pendidikan itu suatu rencana dalam merubah perilaku peserta didik itu menjadi lebih baik, ke arah lebih baik. Ke arah yang lebih baik. Oke, mengembangkan potensi. Ya, oke, kita pintar ya. Hebat tuh, luar biasa. Memang. Oke, nah pertanyaannya dari 3 aspek ini gitu ya, mana yang dimaksud sebagai proses pendidikan? Semuanya. Sebagai 3. Oh ya. Oke, alasannya kenapa? Mas Habib mungkin? Yang mana? Coba tunjukkan. Siapa ngajarin siapa? Oh, ngajarin ibu-ibunya. Oke. Kemudian nomor 2, cukup jelas kan ya, orang dia kan di sekolah gitu ya, guru mengajarkan ke murid. Oke, kalau yang nomor 3, seorang ibu mengajari anaknya versi lagi. Di situ ada sebenarnya apa yang harus dibersihkan step by step. oke, step by step. Tahu dari mana kalau itu ibu? Bisa jadi kakaknya loh. Kalau misalkan rewaknya.
masyarakat gitu ya, yang kedua dalam konteks formal, dan yang ketiga ada di informal. Oke, nah seperti yang tadi gitu ya sudah teman-teman sampaikan, betul sekali. Jadi pendidikan itu sebetulnya usaha gitu ya, sebuah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, yang mana intinya adalah untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran sehingga gitu ya peserta didik itu bisa mengembangkan potensinya secara maksimal. Potensi peserta didik menurut kalian dalam konteks apa aja? Satu, afektif, atau sikap, gitu ya, komunikasi dalam konteks pengetahuan dan psikomotorik dalam konteks keterampilan. Nah ini ya, jadi kalau menurut undang-undang seperti itu cukup mulia gitu ya, dan baik ketika bisa dipraktikkan. Nah sebetulnya untuk kajian pendidikan sepanjang hayat kita menggunakan beberapa paper utama gitu ya. Yang pertama adalah learning to be, yang mana learning to be ini adalah cikal bakal dari pendidikan seumur hidup. Jadi sebetulnya sudah banyak dalam praktiknya, cuman memang istilah pendidikan sepanjang hayat atau lifelong education itu baru berkembang setelah adanya buku tentang learning to be itu. Kita dulu lebih mengenal pendidikan itu dalam konteks persekolahan, gitu ya. Kalau zaman dulu, misalkan zaman Angling Dharma, gitu ya, kita mengenal dalam konteks padepokan. Ya, ketika padepokan, apa bedanya padepokan sama sekolah? Beda. Kalau sekolah sekarang, kalian nggak peduli siapa gurunya, ya kan? Kalian kan nggak pilih kan? Ketika kalian SD mau guru siapa kan, gitu kan? Mau apa yang diajari itu kan nggak ada istilah itu ya. Nah, ketika di padepokan itu jelas ilmunya apa yang mau dipelajari. Jadi dalam konteks padepokan ini sebetulnya adalah cikal bakal dari pendidikan non formal itu sendiri. Makanya kan pendidikan non formal sifatnya fleksibel, satu. Kemudian yang kedua juga sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Jadi kalau zaman dulu gitu ya, kita tidak melihat pendidikan itu dalam institusional khusus, tapi betul-betul karena niatnya ingin belajar. Dan rata-rata pasti tahu, aku kalau belajar di padepokan ini karena aku pengen punya ilmu kanuragan misalkan. Ya kalau ditembak gitu ya, bagus. Atau misalkan mau belajar ilmu rawarontek gitu ya, pasti orang-orang itu akan tahu gitu, spesifik gitu ya. Oh guru ini punya keahlian ini. Makanya dia akan nyantri di situ di padepokan itu. Makanya kan ada istilah santri ya. Nah, santri itu dari istilah nyantre sebetulnya. Ya, jadi dan itu pun bukan secara formal kita belajar buku gitu ya. Enggak, tapi pasti diawali dengan kita akan mengimitasi kehidupan dari si guru itu melalui proses behavioral. Gitu ya. Jadi kita akan makan di situ, mandi di situ gitu ya, tidur di situ gitu ya. Menyerap proses pengetahuan itu dari proses aktivitasnya, tidak semata-mata dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran. Nah, ini yang disebut dengan learning to be itu di situ, belajar untuk menjadi sesuatu, gitu ya. Nah, sejak itu juga berkembang, kemudian dikembangkan lagi oleh Peter Jones, gitu ya, dalam bukunya Globalization, Lifelong Learning, and the Learning Society. Jadi kita mulai melihat bahwasanya pendidikan itu nggak cuma di kelas, gitu. Tapi masyarakat itu sebetulnya ada yang disebut dengan istilah masyarakat pembelajar. Di mana masyarakat pembelajar itu adalah intinya kehidupan seseorang, taraf kehidupan seseorang itu akan lebih baik ketika dia menjadi sosok yang belajar. Dalam artian kenapa sih kok bisa lebih baik gitu ya? Karena dengan proses pembelajaran dia akan selalu ada kebaharuan dalam hidupnya. Makanya kenapa sih kalau berdasarkan survei gitu ya, kenapa kok rata-rata orang yang mudah pikun itu biasanya berasal dari mereka yang tidak memiliki kegemaran untuk misalkan membaca atau belajar tentang sesuatu, karena mereka membatasi limit akses ke kognitif mereka. Jadi in the end gitu ya, mereka tidak mengasah itu, yang akhirnya
karena usia gitu ya, kemudian karena faktor kesehatan itu berpengaruh terhadap kondisi kognitif mereka. Kalau kalian mungkin bisa membandingkan orang yang misalkan hidup di desa biasanya akan lebih banyak yang cepat pikun dibandingkan dengan orang yang ada di kota. Dan kalian juga bisa membandingkan antara misalkan kegemaran beliau misalkan terkait membaca. Biasanya orang yang lebih suka baca koran akan memiliki kecenderungan pikun itu lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak suka membaca. Gitu. Makanya dan dari survei ini gitu ya, kita bisa melihat. Jadi sebetulnya kemajuan sebuah negara itu juga bisa dilihat dari kondisi SDM-nya. Nah, kemudian dari hal tersebut gitu ya, untuk mengacu terkait dengan pendidikan sepanjang hayat, kalau di Indonesia kita membedakan dalam konteks 3 pendidikan gitu ya. Ada formal, informal, dan non formal gitu ya. Jadi saya rasa semuanya sudah tahu formal itu dalam konteks persekolahan, informal itu berarti dalam konteks keluarga gitu ya, non formal berarti dalam konteks masyarakat. Jadi Bu, fungsinya dipisah-pisah itu apa? Saya juga nggak tahu gitu ya. Ini juga jujur aja gitu ya, kenapa harus dipisah gitu? Karena memang dengan perbandingan negara-negara lain, misalkan seperti di Jepang, di Thailand, seperti itu, konteks pendidikan itu tidak terpisah. Walaupun memang akan ada sub bidang kajian yang khusus gitu ya, formal sendiri dan lain sebagainya. Tapi dalam kementeriannya gitu ya, biasanya tergabung dalam satu gitu ya, yaitu pendidikan. Jadi secara umum, karena memang mereka tuh sebetulnya saling beririsan formal gitu ya. Nggak cukup kalau cuma formal aja gitu ya. Coba kalian lihat nggak, sekarang kalau untuk anak sekolah banyak nggak yang bimbel? Apalagi kalau udah mau ujian misalkan. Terus apa fungsi sekolahnya? Contohnya gitu. Berarti kan ini membuktikan tidak cukup gitu ya, ketika pendidikan itu hanya dinilai dalam konteks formal saja. Begitupun non formal gitu ya. Kalau non formal saja gitu ya, ketika non formal itu tidak dibarengi dengan informal, apakah memungkinkan? Kan nggak mungkin orang tiba-tiba brojol langsung masuk SKB kan? Nggak mungkin kan ya, atau brojol langsung ikut kursus. Bu, aku mau ikut kursus bertahan hidup misalkan. Nggak ada kan ya, pasti kan melalui proses pendidikan informal. Dan semua itu sangat berkaitan gitu ya. Jadi dari orang lain itu sebetulnya mereka secara tidak sadar sudah dalam proses itu. Oke, nah ini kemudian model idealnya. Nah ini perbedaannya gitu ya. Saya rasa teman-teman bisa membaca sendiri. Nah, oke, dalam konteks ini kita pendidikan non formal gitu ya. Prodi kita pendidikan non formal. Menurut kalian case apa sih yang sering muncul? Pendidikan, jadi mereka tuh nggak ngerti pendidikan formal itu apa. Jadi mereka pahamnya cuma sekolah tuh pendidikan gitu. Oke. Jadi karena mungkin juga peminatan terkait pendidikan non formal juga sangat umum. Oke, good. Menurut kalian kenapa kita nggak kenal sih? Karena yang lebih pada pendidikan formal. Iya, karena yang lebih hits gitu ya saat ini pendidikan formal. Kemudian, tapi di sisi lain gitu ya, ternyata beberapa media meliput terkait pendidikan non formal, terutama sejak ada kurikulum MBKM gitu ya, yang mana kita mulai melihat bahwasanya ternyata proses pembelajaran itu perlu adanya kemerdekaan ya. Dan kemudian dalam kurikulum sekarang kita kenal dengan istilah berdampak. Jadi pendidikan itu harus memiliki dampak nyata untuk mahasiswanya atau untuk si pembelajarnya itu. Dengan cara apa gitu ya? Dengan ada keterampilan nyata gitu ya. Nah, hal ini ternyata memunculkan tren-tren dalam pendidikan non formal, terutama dalam konteks pelatihan kerja gitu ya. Yang mana ada beberapa kajian ternyata ada juga
juga ada contohnya juga, itu di SKB Ungaran ya. Ada beberapa program yang dia sifatnya itu program pelatihan maupun kesetaraan. Kemudian di pelatihannya ada garmen, misalkan dia bekerja sama dengan pabrik gitu ya, sebagai penyalur. Jadi dia melatih gitu ya, melatih seseorang untuk bisa kompeten di bidang, misalkan dia mau berlatih jahit gitu ya, spesialisasi di garmen. Itu dilatih dan kemudian selain itu juga menjadi pusat untuk kayak career center gitu. Jadi dia juga termasuk membantu untuk membagikan gitu ya, atau menyalurkan tenaga-tenaga kerja terampil itu ke pasar kerja maksudnya gitu ya, bukan pasar apa kayak gitu ya. Oke, jadi sebetulnya kalau kita mau runutkan lagi gitu ya, pendidikan non formal itu di masyarakat sebetulnya penting gitu ya, tapi tidak semua orang itu melihat kepentingan ini gitu ya, karena ibarat kata mereka kan spesifik untuk mereka yang membutuhkan gitu kan, mereka yang memang tidak punya alternatif lain selain untuk jenjang pendidikan ini gitu, dan mereka masyarakat yang rata-rata memang mayoritasnya itu termarginalkan, misalkan kayak memiliki keterbatasan ekonomi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menjadi sebuah peluang juga untuk kita, bagaimana sih kemudian kita bisa memberdayakan mereka melalui program pembelajaran sepanjang hayat ini. Oke, nah kemudian ini pendidikan seumur hidup. Jadi intinya ternyata pendidikan seumur hidup adalah sebuah sistem konsep pendidikan, gitu ya. Oke, yang mana intinya adalah konsep pendidikan yang menerapkan keseluruhan peristiwa kegiatan belajar dalam keseluruhan kehidupan manusia. Itu tempatnya di mana? Bisa di mana aja, gitu ya. Kalian misalkan kalau yang secara kontekstual gitu ya, bisa di taman bacaan masyarakat, bisa di perpustakaan daerah gitu ya. Kalian misalkan ke TPQ itu juga termasuk proses belajar gitu ya. Terus kalian misalkan kalau random gitu ya, ke masjid kan biasanya pasti ada pengajian tuh, tergantung hari apanya biasanya di masjid itu. Nah, itu juga sebetulnya termasuk bagian dalam proses pembelajaran gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak sebelum teman-teman mengisi form? Bukan form sih, kita brainstorm. Ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Cukup jelas? Oke, cukup jelas. Kalau gitu silakan teman-teman mengisi ini coba. Kita melakukan brainstorming sebentar. Nah, boleh di-scan QR? Di-scan. Wis ya, nanti bayar 5.000 ya. Sudah? Sudah. Oke, bisa diisi bersama-sama, silakan. Dari apa yang tadi kita pelajari gitu ya, kemudian menurut kalian apa sih makna dari pendidikan itu gitu ya? Gitu. Dari proses pendidikan sepanjang hayat itu menurut kamu apa yang kamu harapkan?
kita terapkan di kehidupan. Oke, terima kasih. Meningkatkan potensi masyarakat unggul. Oke, siapa yang isi masyarakat unggul nih? Kalau yang betul. Oke, gimana Mbak? Keunggulannya seperti apa? Karena kan masyarakat itu terdiri dari beberapa banyak orang kan. Nah di situ kita diharapkan masyarakat yang ada di lingkungan tersebut potensinya tuh tersalurkan semua. Oke, tersalurkan semua menjadi masyarakat yang unggul. Oke, good. Ya, bisa ya. Nah, ini tadi terkait dengan harapan kalian gitu ya. Dan ini juga termasuk menjadi penutup dalam mata kuliah hari ini. Jadi kalian sudah memahami gitu ya bagaimana sih proses pendidikan itu sejatinya itu muncul untuk apa gitu ya, bukan semata-mata untuk ya ijazah penting gitu ya. Kita semua memerlukannya, hampir semua walaupun nggak semua orang banget gitu ya, saya yakin. Tapi pendidikan itu bukan semata-mata hanya sebuah hal yang akan selesai gitu ya. Tapi justru pendidikan itu tidak akan selesai sampai akhir hayat kita gitu ya. Ketika setelah ini misalkan teman-teman lulus S1, pasti nanti teman-teman akan tetap belajar. Walaupun mungkin tidak hal yang spesifik sesuai dengan S1, tapi mungkin kalian akan kursus mobil mungkin, atau ikut kursus MUA misalkan gitu ya, atau kalian mungkin juga akan ikut kelas parenting dan lain sebagainya sampai teman-teman nanti akhir hayat itu pasti akan terjadi. Walaupun